Salam damai sejahtera, sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan juga penuh sukacita. Kembali hadir bersama dengan saya, Romo Petrus Laurentius Adi Prinanto SDB, yang akrab kita sapa dengan Romo Adi. Dan saya, Patricia Elsa. Pada kesempatan hari ini, merupakan pekan kelima Paskah, dan juga kita gereja memperingati Hari Santo Yusuf Pekerja. Dan sekarang mari kita menyapa dahulu Romo Adi. Romo, apa kabar? Salam kenal, Romo. Salam kenal juga, shalom. Saya baik-baik, semoga pemirsa juga baik-baik semua. Apa kesibukan dan tugas pelayanan Romo? Saat ini saya menjadi ekonomer di Rumah Provinsial SDB dan juga membantu untuk kantor ekonom provinsial. Wah, tentunya pasti sibuk ya Romo ya, mengurusi keseharian dan juga pelayanan yang Romo berikan. Terima kasih banyak sudah begitu setia mau menjadi narasumber bagi acara Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan awali acara ini dengan berdoa bersama dengan Romo Adi. Mari kita satukan hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu atas segala anugerah-Mu, atas bulan-bulan yang telah kami lalui, dan tentu saja Engkau selalu menyertai kami dengan rahmat-rahmat-Mu. Kami bersyukur atas anugerah kesehatan dan kehidupan, serta rezeki sehari-hari yang masih kami nikmati sampai saat ini. Dan jika saat ini ada dari pemirsa yang kesehatannya terganggu, kami juga mohon ya Tuhan, anugerah kesembuhan. Ya Tuhan, dalam sisi ini kami akan mencoba mendalami bacaan-bacaan kitab suci, dan semoga Roh Kudus-Mu membimbing kami dalam sesi hari ini. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan awali pada hari ini pekan kelima Paskah sebagai antifon pembuka. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu dan bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu. Haleluya. Bacaan pada hari ini dari Kisah Para Rasul bab 15 ayat 1 sampai dengan 6. Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul serta penatua-penatua, lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem.
Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan Injil suci menurut Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8, diawali dengan bait pengantar Injil. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Aleluya, aleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan hari ini, Pekan kelima Paskah. Dan sekarang Romo Adi akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil. Romo silakan Romo. Dari bacaan pertama dulu ya Romo. Ya, baik. Jadi dalam bacaan pertama memang kita melihat suatu masalah di awal gereja atau gereja perdana, di mana kita tahu Yesus adalah orang Yahudi dan tentu saja pengikut-pengikut pertamanya adalah orang Yahudi juga. Dan ternyata ketika mereka harus mewartakan Injil ke seluruh dunia dengan perintah Yesus, dan banyak orang non-Yahudi yang juga mau menjadi pengikut Yesus. Namun, kita tahu sendiri bahwa ada perjanjian istimewa antara bangsa Yahudi dengan Tuhan, yaitu untuk menjadi umat Tuhan, tandanya adalah harus disunat. Maka ketika orang non-Yahudi mau menjadi pengikut Kristus, mereka juga berpikir, orang-orang Farisi, bahwa ya, pengikut Kristus juga harus bersunat. Ya. Padahal belum ada peraturan seperti itu. Karena kan
agama Katolik atau Kristen yang mengikuti Kristus itu tentu saja berbeda dengan Yahudi. Karena Yesus kan menggenapi, menyempurnakan perjanjian lama. Tentu saja tidak sama. Dan kita lihat di sana, mereka mengatakan, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi itu argumen mereka, bahwa adat istiadat Musa, bahwa perjanjian lama itu harus tetap dilaksanakan. Tapi kita mendengar Paulus dan Barnabas tidak sependapat, mereka dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Tentu saja mereka diinspirasi oleh Roh Kudus dan menyadari bahwa ini adalah suatu beban yang ditanggung oleh bangsa Yahudi. Apakah yang non-Yahudi harus menanggung beban ini? Kan mereka tidak mengikuti adat istiadat Musa. Dan berkat bimbingan Roh Kudus, ini tentu saja kisahnya belum selesai, baru mau mulai persidangan antara rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan hal itu. Tapi kita tahu hasilnya, bahwa Roh Kudus mengumpulkan mereka bersama untuk membicarakan hal ini, dan keputusannya adalah tidak perlu. Jadi ini adalah umat baru, ya, pengikut Kristus, dan mereka tidak dibebani oleh perjanjian lama. Karena sudah disempurnakan oleh Yesus. Dan ini juga sekarang dicoba diulangi, lebih dipraktekkan lagi dalam gereja dalam bentuk sinode. Jadi suara umat, apa seruan umat yang sangat kuat dari bawah, yaitu dicoba untuk didengarkan, tidak lagi hanya instruksi-instruksi dari atas, tapi membicarakan bersama semua masalah itu. Jadi synodal way istilahnya. Begitu, itu dari bacaan pertama. Iya, kalau kita lihat ini kan tentang kisah di mana orang pengikut Kristus yang bukan Yahudi. Itu kebanyakan mereka yang umat diaspora ya, Romo ya? Ya, kita dengar tadi mereka ada di Fenisia, Samaria, pokoknya di luar Israel. Yerusalem gitu ya. Nah, kalau kita melihat sekarang, Romo, gereja sebagai gereja itu kan nggak cuma bangunan aja, tapi kan umat ya, umat. Apakah gereja juga zaman sekarang mengakomodir, yang tadi sempat Romo menyinggung tentang sinode, tapi selain itu, apakah juga ada peraturan-peraturan, contoh misalkan peraturan-peraturan gereja yang mungkin dulu tidak diperbolehkan, sekarang lebih fleksibel, Romo? Kira-kira ada gak, Romo, terlintas contohnya? Atau saya baru ingat prodiakon ya, Romo ya. Dulu kan yang membagikan komuni kan hanya boleh kaum biarawan, suster, frater gitu. Sekarang ada prodiakon ya, Romo? Iya, itu salah satu bentuk pemberdayaan awam, dan juga memang gereja merasakan kebutuhan itu, di mana kalau di Filipina disebut Extraordinary Minister of Holy Communion. Jadi petugas luar biasa untuk komuni, karena kan tidak biasa. Yang biasa itu ya romo dan diakon dan frater ya, yang sudah akolit. Nah, tapi dirasakan ada kebutuhan, dan berdasarkan bimbingan Roh Kudus juga itu dianggap baik, maka dibuat. Selain itu ada satu lagi, yaitu di Eropa khususnya, di mana panggilan imam itu sangat sedikit. Maka ada juga permanen diakon, alias diakon permanen, mereka yang istrinya sudah meninggal, atau bahkan ya masih berkeluarga, tapi hidupnya dianggap baik, menjadi teladan bagi umat, bisa diangkat menjadi, ditabis menjadi diakon permanen, dan itu membantu di bidang
sabda, komuni, ya, pembaptisan itu bisa Itu dalam gereja Katolik ya Romo? dalam gereja Katolik. Dan Romo, kalau kita lihat lagi perkembangan gereja sekarang kan begitu dinamis ya Romo ya. Bagaimana sebagai Romo sendiri menanggapi kedinamisan umat Allah pada saat sekarang Romo? Terkaget-kaget apa cukup siap Romo? Ya, tentu saja kami dibekali waktu pembinaan sebelum menjadi Romo ditabiskan. Dan itu ada interaksi juga dengan awam yang diundang ke kampus untuk bicara, menceritakan pengalaman hidup mereka. Dan itu membantu kami untuk juga menyadari bahwa tidak semuanya itu hanya sekedar textbook yang kami baca saja, namun tentu saja ada hal-hal baru seiring perkembangan zaman. Jadi misalnya dengan berkembangnya internet begitu, lalu dengan masalah hidup di perkotaan, lalu bagaimana masalah orang-orang yang sering berdinas keluar kota, itu bagaimana hubungan keluarga misalnya. Dan itu memang para Romo akan mendengar lebih banyak selain di sisi sesi konseling, itu juga di ruang pengakuan dosa. Ya, jadi memang ada 1001 situasi yang dihadapi oleh umat Katolik dan berbeda-beda. Dan yang penting Romo itu menyiapkan diri selain mengingat apa yang sudah dipelajari, juga dokumen-dokumen gereja yang terbaru itu menjadi panduan. Maka penting untuk mengupdate diri sendiri, tidak berhenti dengan apa yang sudah dipelajari dulu. Karena itu menjadi patokan kita, bagi kita. Iya. Lalu apakah masih ada yang bisa Romo sampaikan dari bacaan pertama ini Romo? Dari Kisah Para Rasul. Jadi yang pertama itu, secara singkat kita bisa melihat karya Roh Kudus ya di para rasul, termasuk juga Paulus dan Barnabas, dan mereka bersidang, berarti ada perdebatan, perbedaan pendapat. Dalam gereja Katolik kita jangan takut dengan perbedaan pendapat, karena kita mencari kebenaran. Yang penting adalah kesediaan untuk saling mendengarkan. Makanya kita mendengar tadi, bersidanglah mereka. Dan dalam sidang pasti Roh Kudus membimbing untuk mencapai pada kebenaran dan apa yang harus diputuskan. Dan kita juga bersyukur, kita selalu dibimbing oleh Bapak Suci, Paus Fransiskus, dan juga akan datang pada bulan September nanti. Ya, kita semua mengharapkan Paus Fransiskus ya Romo untuk hadir, dan kita pasti bawa dalam doa ya. Semoga semuanya dilancarkan. Romo, satu hal lagi Romo, ini kan di sini dikatakan rasul-rasul dan penatua-penatua. Bedanya apa ya Romo? Rasul kan ya memang yang mengalami perjalanan dan juga pengajaran langsung dari Yesus. Kalau penatua itu seperti apa Romo? Jadi penatua atau elders, ya mereka tentu saja adalah pengikut Kristus yang sudah senior di segi usia, dan juga sudah lama, bukan yang baru menjadi convert atau baru dibaptis. Ya, bukan berarti mereka yang baru dibaptis itu tidak layak atau masih kekurangan, tapi pengalaman hidup menjadi orang Kristiani memang berpengaruh. Di mana orang yang sudah punya pengalaman, tentu saja semangat tetap ada, menggebu-gebu tentu saja, tapi juga dengan pengalamannya lebih bijaksana, tidak terburu-buru mendengarkan semua. Ya? Iya, tidak sekedar hanya teori. Teori kita bisa kita buat. Ya, tunggu dulu, apakah yang dibuat itu baik dan benar? Ya, tuh. Ada kebijaksanaan ya, sosok yang sebagai teladan ya Romo ya. Teladan. Kalau dalam gereja Katolik ada para wali baptis, ya ada saksi pernikahan, itu semua berperan sebagai
pendamping, selain saksi, juga mendampingi orang-orang yang mereka jadi wali itu. Oh, jadi nggak cuma sebagai kayak upacara sekedar aja ya. Oh, wali baptis ya udah gitu selesai gitu. Nggak ya Romo? Tidak, dia bertanggung jawab besar, memfollow up, ya, dan mengingatkan ketika ada yang melenceng. Oh, seperti itu. Baik Romo, sangat menarik yang sudah Romo sampaikan. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan lanjutkan kembali nanti. Kita akan mendengarkan kabar baik Injil, inspirasi yang Romo Adi akan berikan. Tapi nanti di sesi kedua, kita akan kembali sesaat lagi. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih menyaksikan acara kami bersama dengan Romo Adi STB dan saya Patricia Elsa. Dan tadi Romo sudah menyampaikan inspirasi pewartaan dari bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Dan sekarang kita akan melangkah ke bacaan Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Dan Romo, silakan Romo. Baik. Kita melihat dalam Injil menurut Yohanes ini, Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Kalau dalam Minggu Paskah keempat itu Yesus bicara tentang dirinya sebagai gembala baik, sekarang dia bicara tentang pokok anggur. Pokok anggur itu tumbuhan yang merambat dan menghasilkan buah anggur. Dan kita diandaikan sebagai ranting. Ranting. Tentu saja pertama-tama ranting harus terus menyatu, tersambung dengan pokok pohonnya, pohon anggur tersebut. Kalau kita memisahkan diri, kita menjadi ranting yang mati. Atau seperti ranting yang untuk dibakar, kayu bakar. Dan yang penting lain adalah ranting itu jangan hanya menghasilkan daun-daun yang bisa berfotosintesis, menikmati nutrisi-nutrisi, tapi juga harus berbuah. Tidak berhenti pada daun, tapi berbuah. Makanya berbuahnya selain baik ya, harus baik, bisa juga berbuah masam, anggur yang masam. Tapi kita harus berbuah yang baik, anggur yang manis. Dan juga kita mendengar tadi harus berbuah lebih banyak. Jadi jangan minimalis ketika kita mau melaksanakan tugas sebagai murid Kristus. Misalnya ada kebutuhan-kebutuhan di gereja, dimintai tolong karena banyak sekali yang berhalangan, maka kekurangan orang, butuh tenaga. Ketika diminta, kita jangan buru-buru menolak. Ya, kita berpikir. Biasanya mereka akan menjelaskan dahulu. Oh, ada 2-3 orang berhalangan, kita sangat kekurangan personel, kami butuh 1 orang, apakah Bapak bersedia, Ibu bersedia? Kita jangan buru-buru menolak. Kita lihat dulu kemampuan kita. Kalau memang kita belum ada komitmen saat itu, kita bisa. Kita merelakan diri, waktu dan tenaga. Jadi, tidak semuanya kembali pada materi atau uang. Tapi kita, waktu dan tenaga itu sangat berharga bagi gereja. Dan kita melihat juga tadi, syarat lain adalah, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, ya, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Seringkali umat mengeluh tentang doanya tidak didengar Tuhan. Nah, dari ayat ini kita mendengar bahwa ada syaratnya. Kalau mau doa didengar, kita perlu tinggal di dalam Yesus, di dalam firman-Nya, berarti kita selalu berinteraksi dengan firman kitab suci itu, dan firman itu tinggal di dalam kamu. Artinya, kita menerima dan melaksanakan. Kalau kita hanya mendengar tidak melaksanakan, sebenarnya tidak tinggal di dalam kita. Firman itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Dia tidak tinggal di dalam. Dan itulah tandanya menjadi murid Yesus, kita berbuah banyak.
Hari ini kita juga memperingati Santo Yosef, pekerja, menjadi pelindung semua pekerja. Dan dia adalah contoh yang sempurna dari orang yang berbuah banyak. Kita tahu dia dipercaya menjadi bapa angkat, bapa asuh Yesus. Ya, dia harus menafkahi dirinya sendiri, Maria, dan Yesus. Dan dia melaksanakan itu dengan sangat baik. Kita tidak mendengar perkataan Yosef yang dicatat dalam kitab suci, namun kita yakin pasti pengaruhnya positif dalam tumbuh kembangnya Yesus. Karena seorang anak itu sangat tergantung pada kedua orang tuanya. Kalau dua orang tuanya baik, biasanya anaknya akan menjadi baik. Dan selain itu, Santo Yosef juga teladan bagaimana dia selalu mementingkan Tuhan. Kita tahu dalam hidupnya dia sudah ada rencana-rencana lain, tapi ketika Tuhan menunjukkan jalan baru yang harus dia tempuh, dia langsung mengikuti perintah Tuhan, Roh Kudus yang berbicara padanya, dia mengikuti. Itulah caranya. Kalau kita mau berbuah banyak, kita tinggal dalam firman Tuhan, akrab dengan kitab suci, kita juga melaksanakannya. Mempunyai ketaatan kepada kehendak Bapa ya Romo ya? Ya, dan kita tahu lewat kitab suci. Iya. Kayak seperti kita menyaksikan acara Oase Rohani Katolik juga kan, sedikit banyak kita mendengarkan firman ya Romo ya? Betul, dengan penjelasan-penjelasan, harapannya ketika kita membaca kurang mengerti, dengan siaran ini jadi paham apa yang dimaksud oleh kitab suci. Ya, kalau kita kembali ke bacaan Injil Romo tentang anggur, pokok anggur itu kan melambangkan Tuhan, Allah ya Romo ya. Betul. Sedangkan kita ini rantingnya. Saya membayangkan kita harus tadi seperti dikatakan kita harus melekat kepada pokok anggur. Nah, kalau misalkan kita melekat pada pokok anggur, kan ada juga ranting yang kena kutu, kena penyakit, akhirnya kan terus rusak Romo. Nah, itu ibaratnya kan kita melekat kepada Tuhan, tapi kehidupan rohani kita mungkin tidak baik, tidak bagus gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap melekat kepada Tuhan, pada pokok anggur itu, dengan kita mempunyai sikap batin dan juga kehidupan rohani yang lebih baik lagi, Romo. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Baik. Memang hidup di zaman sekarang tentu saja banyak tantangan dan godaan, dan itu membutuhkan suatu disiplin hidup Katolik. Disiplin hidup Katolik ya sama seperti orang-orang Yahudi, taat pada 10 perintah Allah dan hukum Taurat. Kita juga diminta 10 perintah Allah, kita harus taati, laksanakan, tidak curang-curang, diam-diam melanggar, karena percuma juga, karena Tuhan pasti tahu apa yang kita buat. Jadi 10 perintah Allah dan ditambah dengan hukum cinta kasih. Hukum cinta kasih kita tahu, kita perlu berbuat sesuatu untuk sesama, berbuat sesuatu yang baik. Dan itu tidak gampang. Perlu banyak pengorbanan waktu, tenaga, misalnya ada teman yang sakit, tentu saja kita kalau menjenguk itu buang waktu, tenaga, kena macet, biaya, ya. Tapi karena kita benar-benar menunjukkan kasih kepadanya, mungkin walaupun tidak terlalu dekat juga sebagai teman, tapi kita mau menunjukkan kasih padanya dengan menjenguk dia. Yaitu hal-hal kecil yang ketika kita disiplin, kita melaksanakan, kita berusaha seperti menjaga diri kita ini tetap pada jalur. Jadi kita tidak melenceng. Karena kalau kita sudah melenceng, kalau dalam matematika itu, beda sudut 1 derajat, kita tarik sampai jauh, ya makin lebar jaraknya. Antara yang garis lurus dengan yang garis miring. Walaupun hanya 1 derajat. Begitu juga dalam hidup kita sebagai Katolik,
kalau kita tidak mempraktekkan firman Tuhan, kita akan kesulitan juga untuk berbuah. Jadi kita perlu bukan hanya sekedar rajin ke gereja, rajin baca kitab suci, dengar kitab suci, tapi perlu praktek cinta kasih. Iya Romo, terima kasih untuk penjelasannya Romo. Romo, kita sudah hampir habis waktu nih Romo. Tapi sebagai intisari dari keseluruhan bacaan pada hari ini Romo, apa yang bisa Romo sampaikan? Ya, kita mendengar dalam bacaan pertama tentang Roh Kudus, dan kedua tentang firman Tuhan, firman Yesus, dan Allah Tritunggal selalu bersama-sama. Artinya hidup yang bersatu, terhubung dengan Allah Tritunggal adalah hidup yang orang Katolik yang akrab dengan kitab suci, dengan firman Tuhan, rajin merenungkannya, dan dengan begitu Roh Kudus akan menginspirasi dia, membuat dia melakukan hal-hal baik, perbuatan-perbuatan kasih. Nah, itu akan menjadi siklus. Kalau sudah melaksanakan perbuatan-perbuatan kasih, kita menjadi murid Yesus yang sejati, kita akan terus didampingi oleh Roh Kudus. Ya. Firman Tuhan, Roh Kudus, perbuatan kasih. 3 hal ini akan berputar dan menganimasi hidup kita untuk menjadi orang Katolik yang makin lama semakin baik, semakin dekat dengan Tuhan. Ya, dan semakin berbuah banyak berkat ya Romo ya. Ya, bagi berbuah. diri sendiri, bagi gereja dan juga bagi sesama. Betul, bagi diri sendiri semakin damai, bagi keluarga tentu saja akan merasakan kasih, dan bagi sesama di sekitar akan sangat merasakan kesaksian. Ya, kalau dikatakan wartakanlah Injil, memberi kesaksian, itu maksudnya. Menjadi orang Katolik yang baik bagi sesama. Ya, terima kasih Romo. Sama-sama. Sangat luar biasa, dan juga yang pastinya Anda yang menyaksikan acara kami dan mendengarkan inspirasi pewartaan dan juga renungan yang sudah disampaikan oleh Romo Adi. Semoga semakin terberkati, semakin juga diberikan semangat dan juga harapan bahwa Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Dan kalau kita mau melekat kepada Tuhan, kepada pokok anggur sejati, pastinya kita akan berbuah seperti yang Romo tadi sampaikan. Romo, terima kasih Romo untuk waktu dan kesempatannya. Ibu. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan akhiri acara ini, tapi kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Adi. Mari kita satukan hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu karena Engkau telah mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk menyertai sesi ini, sesi ORK ini, di mana kami bisa lebih memahami sabda-Mu dan juga mendapatkan petunjuk dari-Mu. Bagaimana untuk hidup di dalam Roh Kudus, tinggal di dalam firman, dan bagaimana kami semua harus berbuah banyak agar kami menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Berkatilah kami, semoga pemahaman pengertian ini menginspirasi kami juga untuk mempraktekannya dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan juga penuhi hatimu dengan sukacita yang besar dari Tuhan. Saya Patricia Elsa bersama dengan saya Romo Adi, SDB. Sampai jumpa di kesempatan lain. Sampai jumpa.